Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah tugas besar sistem kendali yang berjudul Optimasi Pengendali PID pada Sistem Kontrol Motor DC menggunakan Simulink. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang beranggotakan yang pertama yaitu Aditya Ari Pradana, NPM 01, yang kedua Alfabil Arsi Akbar, NPM 04, dan dengan saya sendiri Muhammad Lukman Ramadhani dengan NPM 024. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang. Controller proporsional integral derivatif atau PID adalah salah satu jenis dari pengendalian sistem. Kontrol ini menggabungkan beberapa elemen yaitu elemen proporsional, elemen integral, dan elemen derivatif. Kontrol PID dapat digunakan untuk sistem terbuka dan sistem tertutup. Apabila kontrol merupakan sistem kendali tertutup, ia akan memiliki umpan balik terhadap hasil keluaran yang tidak sesuai dengan masukannya. Sehingga terdapat sensor yang berfungsi mengolah kembali sinyal-sinyal yang salah untuk diproses kembali. Yang kedua, karena itu controller PID mengandalkan variabel proses terukur, bukan mengenai proses sistem tersebut, sehingga dapat dengan mudah digunakan dengan mengatur ketiga parameter proporsional, integral, dan derivatif. Controller PID dapat memenuhi proses kebutuhan, namun penggunaan algoritma PID tidak menjamin controller dapat bekerja dengan maksimum untuk kerjanya. Sebab masing-masing parameter PID memiliki nilai ketepatannya disesuaikan dengan bentuk dan proses sistemnya. Beberapa aplikasi mungkin hanya menggunakan satu atau dua parameter dalam PID untuk memberikan kontrol yang sesuai. Oke, next. 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dari penulisan makalah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah fungsi dari optimasi menggunakan pengendali PID? Yang kedua, apa saja kontrol yang digunakan untuk mengontrol sistem motor DC? Yang ketiga, bagaimana pemodelan sistem kontrol motor DC yang digunakan? Yang keempat, bagaimanakah plotting root locus, Bode, dan Nyquist yang diperoleh sistem? Lanjut ke 1.3, tujuannya. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh beberapa tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi dari optimasi menggunakan pengendali PID. Yang kedua, untuk mengetahui kontrol apa saja yang digunakan untuk mengontrol sistem motor DC. Yang ketiga, untuk mengetahui pemodelan sistem kontrol motor DC. Dan yang keempat, untuk mengetahui plotting root locus, Bode, dan Nyquist yang diperoleh sistem. Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai referensi bagi semua pihak untuk mengetahui apa itu optimasi pengendali PID pada sistem kontrol motor DC. Dan yang kedua, sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang optimasi pengendali PID pada sistem kontrol motor DC. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman saya. Saya akan membacakan bab 2, yaitu pembahasan. Di 2.1 deskripsi sistem. Sistem kontrol sangat banyak mengalami perkembangan, mulai dari sistem kontrol konvensional sampai dengan sistem kontrol cerdas. PID atau kepanjangan dari proporsional integral derivatif merupakan kontrol konvensional yang berkembang dengan tujuan untuk memberikan performa kontrol terbaik pada suatu sistem kendali.
Masing-masing kendali PID memiliki keunggulan tersendiri. Kendali proporsional memiliki rush time atau TR yang cepat. Kendali integral mampu untuk meminimalisir error. Dan kendali derivatif memiliki keunggulan overshoot. Sistem kontrol motor DC. Motor kontrol kecepatan motor DC yaitu untuk kontrol kecepatan motor DC terdapat dua metode utama, yaitu satu, metode kontrol armatur, yaitu tegangan jangkar bervariasi untuk mengontrol kecepatan motor. 2. Metode kontrol lapangan, yaitu bidang stator bervariasi untuk mengendalikan kecepatan motor. B. Pengaturan fisik motor DC. Rangkaian ekuivalen elektrik dari armatur dan body free diagram rotor ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada gambar ya. Tadi. Oke, di sini lanjut. Sumber tegangan sebagai masukan dari sistem diterapkan oleh angker motor. Rotasi kecepatan poros sebagai output, sedangkan rotor dan poros diasumsikan kaku. Model gesekan viskos yaitu torsi gesek sebanding dengan kecepatan sudut poros. Di sini ada tabel dari parameter fisik untuk motor DC. Yang pertama itu ada momen inersia rotor atau terus itu 0,01 kg meter per segi. Yang kedua konstanta gesekan kental motor, satuannya B yaitu 0,1 N kali M kali S. Konstanta gaya gerak listrik, satuannya KC yaitu 0,01 V per radian per SCC. Yang keempat itu konstanta torsi motor, satuannya KT dengan nilai 0,01 Nm per AM P. Terus yang kelima ini hambatan listrik, satunya R dengan itu 1 ohm. Yang keenam itu induktansi listrik, satuannya L yaitu 0,5 H. C. Persamaan fungsi transfer dari sistem kontrol umpan balik. Motor DC menghasilkan torsi yang sebanding dengan arus jangkar dan kekuatan medan magnet. Jika medan magnet dianggap konstan, maka torsi motor hanya proporsional arus jangkar oleh faktor konstan. Ini disebut sebagai armatur controller motor seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut ini. T sama dengan KTI, di mana T sama dengan torsi, KT sama dengan faktor instan, dan I arus jangkar. Baik E, M, F sebanding dengan kecepatan sudut dari poros oleh faktor konstan, yaitu E sama dengan KE, di mana E, baik EM, KE sama dengan faktor konstan, dan itu kecepatan sudut. Dalam unit S1, torsi motor dan konstanta belakang adalah sama, yaitu KT sama dengan KE. Oleh karena itu, K digunakan untuk mewakili konstanta torsi motor dan konstanta belakang. Berikut ini adalah mengatur persamaan berdasarkan hukum kedua Newton dan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu di dalam rumusnya itu J beta ditambah B beta sama dengan KI. L DI dibagi DR ditambah RI sama dengan V kurang K beta. Lanjut, menerapkan transformasi Laplace persamaan di atas dapat diungkapkan dalam hal variabel Laplace, yaitu rumusnya S dalam kurung J S ditambah B tutup kurung beta, terus S sama dengan K1 per S. L S ditambah R kali I kali S sama dengan V per V S dikurang K S beta
S. Berikut ini adalah fungsi transfer open loop dengan menghilangkan IS antara dua persamaan di atas, di mana kecepatan dianggap sebagai output dan tegangan angker dianggap sebagai masukan, yaitu Ps sama dengan beta S per Vs sama dengan K per dibagi Js ditambah B dikali Ls ditambah R ditambah K persegi. Terus kemudian yang kedua pemodelan sistem. Pemodelan sistem yang digunakan untuk optimasi pengendali PID pada sistem kontrol motor DC, yaitu menggunakan aplikasi Simulink. Simulink berguna untuk merealisasikan optimasi yang dilakukan dalam bentuk simulasi. Di sini ada gambar Simulink sistem kontrol motor DC. Untuk 2.3 ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya 2.3 ada spesifikasi performansi sistem. Ini merupakan ciri khusus perilaku dinamik suatu sistem atau biasa dikenal dengan karakteristik sistem. Respon keluaran sistem muncul akibat diberikannya suatu sinyal masukan pada sistem. Karakteristik sistem motor DC yang digunakan yaitu karakteristik respon waktu atau time response menggunakan pengendali PID. Ini 2.3.1 perencana kendali 1 yang merupakan orde 1. Transfer function-nya yaitu 0,4748 per S ditambah 1,989. Selanjutnya dilakukan tuning dengan menggunakan pengendali PID. Nah, ini hasilnya di gambar 2.3. Setelah dituning, menghasilkan nilai KP 37,5, KI 106,7, dan KD 0,2. Kemudian direalisasikan nilai tersebut ke dalam blok diagram Simulink. Nah, ini bentuk diagramnya di gambar 2.4. Kemudian hasil keluaran dari Simulink tersebut diperoleh rise time 0,1204, settling time 0,5493, overshoot 3,1427, peak 1,0314, peak time 0,3372, steady state error 7,9189 pangkat min 4. Nah, ini hasil keluaran respon sistem orde 1. Selanjutnya, memplotting root locus, Bode plot, dan Nyquist plot. Nah, ini hasil dari root locus plot orde 1-nya di gambar 2.6. Di gambar 2.7, Bode plot orde 1. Di gambar 2.8, Nyquist plot orde 1. Selanjutnya, perancangan kendali 2 yang merupakan orde 2. Transfer function-nya 9,359 per S kuadrat ditambah 21,36 S ditambah 39,21. Selanjutnya dilakukan tuning menggunakan pengendali PID. Nah, ini hasil responnya yang orde 2. Setelah dilakukan tuning menggunakan pengendali PID diperoleh nih nilainya KP sama dengan 21,8, KI 59,6, dan KD sama dengan 1,2. Kemudian direalisasikan nilai tersebut ke blok diagram Simulink. Ini Simulink-nya pada gambar 2.10. Hasil keluaran serta nilai dari respon sistem kontrol motor DC, rise time diperoleh 0,2002, settling time 1,1110, overshoot 10,1282, peak 1,1013, peak time 0,5065, steady state error 0,0022. Nah, ini hasil keluaran respon sistem orde 2 di gambar 2.11. Selanjutnya membuat plot root locus, Bode plot, dan Nyquist. Nah, ini hasilnya di gambar 2.12 root locus plot orde 2. Di gambar 2.13 Bode plot orde 2. Di gambar 2.14 Nyquist plot orde 2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ke bab 3 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Optimasi sistem yang dilakukan menggunakan pengendali PID memberikan performa kontrol terbaik pada suatu sistem kendali. Yang kedua, kontrol yang digunakan untuk mengontrol sistem motor DC terdapat beberapa cara, seperti metode kontrol kecepatan motor DC, pengaturan fisik motor DC, dan persamaan fungsi transfer dari sistem kontrol umpan balik. Dan yang ketiga, pemodelan sistem yang digunakan untuk optimasi pengendali PID pada sistem kontrol motor DC yaitu menggunakan aplikasi Simulink. Yang terakhir, terdapat perbedaan antara root locus plot, Bode plot, dan Nyquist plot pada sistem orde 1 dan sistem orde 2. Baik, jadi gitu saja untuk penjelasan dari makalah yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.